Bagaimana? Masih semangat belajarnya? Masih dong pasti. Kita lanjutkan ya di part 2 ini. Upah dasar dapat dikelompokkan yaitu sebagai berikut. 1. Ada gaji atau salary. Adalah kompensasi finansial tetap yang dibayarkan kepada pegawai profesional. Sedangkan 2. Upah atau wage. Upah adalah kompensasi finansial yang dibayarkan kepada buruh atau karyawan non-profesional yang dibayarkan berdasarkan jam kerja, harian, mingguan, borongan, atau unit produk. B. Ada upah kinerja atau merit pay. Upah kinerja adalah upah yang diberikan kepada pegawai yang kinerjanya memenuhi kriteria atau standar yang telah ditetapkan. Upah insentif atau incentive pay. Upah insentif adalah upah tambahan yang diberikan kepada pegawai yang kinerjanya melebihi standar yang telah ditetapkan organisasi, yaitu sebagai berikut. 1. Bonus adalah gaji tambahan dari sebagian keuntungan perusahaan yang diberikan kepada pegawainya. Komisi adalah upah yang diberikan kepada pegawai berdasarkan persentase dari kinerjanya. 3. Upah per potong atau piece rate. Upah per potong adalah upah ditentukan berdasarkan setiap unit produk yang diproduksi atau dijual dengan standar upah yang tetap. 4. Berbagi untung atau profit sharing. Berbagi untung adalah perjanjian berbagi keuntungan atau profit antara perusahaan dengan pegawai sebagai agen perusahaan di samping gaji tetapnya. Opsi saham atau stock option, perusahaan memberikan kesempatan kepada pegawainya untuk membeli saham atau stok dengan harga yang seringkali di bawah harga pasar. 6. Perbedaan upah shift atau shift diferensial. Perbedaan upah shift adalah upah ekstra yang diberikan kepada pegawai karena bekerja pada giliran kerja atau shift yang tidak disukai, seperti kerja sore atau malam. Upah yang ditunda atau different pay adalah pengaturan kompensasi di mana sebagian dari penghasilan pegawai dibayarkan sesudah upah tersebut diperoleh. Pegawai dapat menggunakan upahnya di kemudian hari dan dapat menunda pembayaran pajak di kemudian hari saat upah tersebut diberikan. Tunda antara lain 1. Rencana tabungan atau saving plan. Rencana tabungan adalah rencana untuk menabung sebagian gaji atau upah pegawai untuk keperluan masa pensiun dan hari tua. Tabungan ini tidak dikena pajak sampai di kemudian hari saat tabungan tersebut digunakan. Saham, stock purchase. Penjualan saham dilakukan kepada pegawai atau manajer yang berkinerja tinggi dan akan bekerja untuk jangka waktu yang panjang. 3. Annuity. Annuity adalah jaminan penghidupan pegawai oleh perusahaan dengan pembayaran tetap di hari tua sampai meninggal. 4. Komponen tidak langsung. Komponen tidak langsung adalah pembayaran finansial dan non-finansial yang diterima pegawai sebagai tambahan dari kompensasi langsung yang diterima. Kompensasi tidak langsung yaitu sebagai berikut. A. Program proteksi. Program proteksi adalah pembayaran oleh lembaga pemerintah atau lembaga penjamin karena perusahaannya bangkrut atau dalam pengawasan kurang dalam kurun waktu tertentu atau karena perusahaan mengikutsertakan pegawainya dalam suatu program tertentu seperti asuransi kesehatan, asuransi jiwa, penghasilan karena cacat, dan pensiun. B. Upah ketika tidak bekerja. Upah ketika tidak bekerja adalah upah yang diberikan karena pegawainya liburan atau vacation, cuti, sakit, wajib militer, menjadi panitia pemilu, dan sebagainya. C. Service and prerequisite. Service and prerequisite adalah fasilitas yang disediakan perusahaan untuk kelancaran pegawai dalam melaksanakan tugasnya seperti perumahan, uang transport, dan uang makan. Jangan lupa dicatat di buku kalian ya. Terima kasih.